Ya misalnya, contohnya misalnya pertanyaan tentang apa itu alif lam, kan saya sering menjawab hanya Allah yang tahu, kan gitu ya, benar, betul. Iya itu bang. Ba- Banyak jawaban begitu kan. Betul. Jadi Ah, bahkan terus sudah kelewatan batas bang. Jadi mereka akan membuat-buat semau hawa nafsu mereka. Alif lam mim itu Allah, kemudian Jibril, kemudian Muhammad. Jadi Allah, Jibril, Muhammad. Itu arti alif lam mim. Seperti itu. Nah, jadi ya, jadi kalau menurut saya, silakan. ya, jadi begini Bang Edi, saya juga ini belajar. Jadi maksud saya, kalaupun ada pertanyaan Bang Edi yang saya tidak bisa jawab, bukan berarti pertanyaan itu tidak ada jawaban, tapi saya harus tanyakan dulu gitu, atau itu jadi PR buat saya gitu. Itu lebih bagus bang. Jawaban seperti itu lebih baik ketimbang ngarang bebas. Begitu. Jadi kalau kita nggak tahu, Ya, jangan ngomong tahu. Karena begini, semua yang kita ucapkan itu akan dituntut pertanggungjawabannya. Betul? betul. Nah, kecuali Jadi kita kalau lagi menurut saya, bercanda. Kalau lagi bercanda kan lain. ya, Begitu. Namanya juga bercanda. Nah mas, jadi kalau nah, menurut saya bukan Bang Edi sini, saya betul tahu banyak memahami ajaran Islam, maksudnya mengkaji Al-Quran itu betul, saya percaya itu. Cuma terkadang pertanyaan Bang Edi sini kadang mengecoh, dalam artian eh, tidak ini juga, tidak masuk akal. Maksudnya begini, bukan tidak masuk akal. Karena gini, terkadang Al-Quran itu banyak diartikan Bang Edi situ secara letterlek aja, artinya harfiahnya, baik. bukan. Padahal padahal Al-Quran itu kan dikatakan, walaupun lautan menjadi tinta dan ranting menjadi pena, itu tidak akan cukup untuk membahas kebesarannya itu. Artinya keluas maknanya itu. Jadi kalau diartikan sedikit-sedikit, itu maksud saya belum belum hebat Baik. gitu. Saya kasih contoh ya bang ya. Kita kasih contoh sekarang. Begini bang. Iya. Benar tidak? Iya. Benar tidak bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Betul atau tidak ada ayat seperti itu? Ya mungkin ya, ada ya, sering juga saya dengar ya. Oke. Lalu Dan kenapa itu terbukti. diturunkan? Ya, sebentar. Lalu kenapa Ya. diturunkan tetapi tidak ada yang ngerti? Ini satu kontradiksi. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Saya kirimkan kepada Anda surat dalam bahasa Indonesia supaya kamu mengerti. Tetapi sudah saya buat pun dalam bahasa Indonesia, kamu pun tidak ngerti juga. Jadi begini bang, saya kasih tahu rahasia besar. Ini saya kasih tahu rahasia besar. Jadi begini bang, kalau Anda, coba Anda bisa dibisukan dulu bang, karena berisik sekali suaranya bang. Nanti kalau Anda mau ngomong baru buka ya. Coba, oke, baik. Jadi begini, jadi pertama-pertama, kalau kita mau jujur, orang-orang Islam sendiri, para ulama sendiri, itu berbeda pendapat tentang apa arti Al-Quran. Ada yang ngomong Quran itu sebenarnya sudah nama, sebagaimana nama Injil, sebagaimana nama Taurat, begitu. Yaitu nama kitab gitu. Tapi ada juga yang ngomong Quran itu berasal dari kata qara'a. Yang ada yang ngomong bacaan, ada yang ngomong mengumpulkan. Jadi akibat banyaknya tafsir tentang apa sebenarnya arti Al-Quran, itu membuktikan bahwa sebenarnya orang Islam sendiri tidak punya kesepakatan tentang definisi Al-Quran tersebut. Ada yang ngomong lafaz Quran itu ada hamzahnya. Ada yang ngomong nggak ada hamzahnya aslinya. Begitu. Nah, sekarang Bang, sebenarnya ini sudah dikaji mendalam Bang. Ada satu buku yang membahas masalah ini dengan sangat bagus. Buku itu berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Jadi buku itu membahas sebenarnya Quran ini tadinya bahasa apa. Jadi Bang, telusur punya telusur, Quran ini sebenarnya adalah naskah orang-orang Kristen dari Syria. Nama asli Quran itu adalah Keryana. Nama aslinya. Yang artinya adalah teks-teks liturgis. Nah, karena bahasanya bahasa Aram, bahasa Syria, itu orang-orang Arab nggak tahu. Makanya ada ayat di dalam Quran, saya terjemahkan atau saya buat Quran ini dalam versi Arab supaya kamu paham. Nah, saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh logisnya begini.
Kalau abang melihat kitab tafsir Ibnu Katsir, ada tulisan dalam bahasa Indonesia, itu menggambarkan apa? Ketika Anda ketemu tulisan dalam bahasa Indonesia, Harry Potter dalam bahasa Indonesia, Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, naskah proklamasi kemerdekaan Jerman dalam bahasa Indonesia. Coba, kata-kata dalam bahasa Indonesia itu mengindikasikan apa? Dibuka, Bang. Ya. Maksudnya gimana itu bahasa anunya itu di Indonesia itu gimana? Susah kan? Makanya teman-teman yang saya itu perlu teman ngobrol yang cerdas. Nah, Kalau ini orang nggak terlalu cerdas ini- agak ini sedikit terlalu- berat, Bang. Gini, ini terlalu saya bantu, jauh, Bang. terlalu- Sebentar, Bang. Saya bantu. Gini, saya Menjelaskannya ini bantu. terlalu ya. Baik, saya bantu begini. Itu mengindikasikan bahwa buku itu adalah terjemahan. Jadi Ya. setiap Anda baca buku, coba dibisukan lagi, Bang, karena berisik, Bang. Dibisukan lagi. Enggak apa-apa, saya dengar bagus di sini. Bukan karena sayanya, Anda nggak dengar tentu, karena Oh. suara Anda nggak dengar. Di sini yang dengar pusing. Gini. Jadi Bang, setiap ada kata-kata dalam bahasa ABCD itu mengindikasikan terjadinya sebuah penerjemahan. Saya kasih contoh. Kalau Harry Potter, novel Harry Potter itu bahasa aslinya itu Inggris. Makanya kalau saya kasih kamu Harry Potter yang bahasa Inggris, karena misalnya kamu tidak ngerti bahasa Inggris, maka saya buat Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu mengerti. Nah, contoh juga, saya kasih contoh. Buku Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris. Kenapa ada tulisan dalam bahasa Inggris? Karena itu tadinya bukan bahasa Inggris. Coba, saya kasih contoh. Pernah nggak Anda baca koran? Anda beli koran sekarang, koran Sindo. Ya, ada nggak di situ tulisan begini? Saya tulis berita ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Perlu nggak dia nulis begitu? Nggak perlu. Oke. Ini berarti tidak Bang perlu Edis nulis ini itu. saya udah paham. Berarti Bang Edis mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan bahasa asli. Betul, Al-Quran itu aslinya bahasa Syria atau bahasa Aram begitu. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab dan bekas sebentar dikit Bang. Dan bekas-bekas bahwa Quran itu memang bukan bahasa Arab aslinya itu masih bisa kita temukan sampai hari ini. Bekas-bekasnya masih ada, tidak hilang sama sekali. Ya itu kan gini Bang, itu kan pendapatnya versinya Bang Edis. Tapi kalau versi dari kami memahami bahwa bahasa Arab itu memang dari Arab. Kalau gitu. begitu apa arti alif lam mim? Silakan. Ya, alif lam itu menurut yang saya tanyakan dari guru saya, itu artinya Annallaha ya'lamu, Allah mengetahui segala sesuatu. Ah, itu namanya ngarang bebas, Bang. Jadi begini, Nah, Bang. kan, Jadi begini. Sebentar, Bang. Gini, Bang. Ngarang bebas. Loh, iya Ini karena tidak fair, ngarang Bang Edi. bebas. Alif lam mim itu adalah kosakata. Al-Quran itu kan bahasa. Betul nggak? Kata-kata bukan singkatan-singkatan. Zaman dulu belum ada kata abbreviation atau singkatan itu belum ada. Betul nggak? Betul nggak? Saya tidak tahu. Itu kan Iya, zaman di dulu Al-Quran belum kan ada memang singkatan, ada beberapa Bang. ayat yang Sebentar. Zaman dulu belum ada singkatan. Saya kasih contoh. Singkatan itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Singkatan. Yang seperti itu nggak ada di Quran. Jangan dibuat-buat. Jadi saya kasih tahu, Bang. gini Bang. Saya kasih tahu, Bang. Ini dengarkan saya, dengarkan. Ya, Coba di mute dulu, Bang. silakan. Dibisukan dulu. Saya kasih tahu. Bang Edis aja Jadi, mau Bang. Iya, karena Anda itu ngarang bebas, Bang. Di sini tidak diterima yang namanya ngarang bebas. Masa alif lam mim artinya hanya Allah mengetahui segala sesuatu? Kalau Allah mengetahui segala sesuatu, dibikin bahasa Arabnya ada lagi, Bang. Bukan itu. Gini. Jadi, Bang, kenapa itu ada tulisan alif lam mim? Itu kalau ditinjau dari bahasa Syria, bahasa Aramaik, itu sebenarnya cara bacanya itu adalah alem. Apa arti alem? Alem itu artinya tenanglah atau heninglah. Itu artinya. Jadi kalimat itu dibuka ketika orang memulai liturgis peribadatan dalam rumah ibadat. Nah, makanya dibaca
Alem artinya adalah heninglah, tenanglah karena akan dibacakan kepadamu firman Tuhan. Itu penjelasannya. Dan banyak kosakata-kosakata yang masih bisa kita telusuri di dalam bahasa Aramnya. Mau saya kasih contoh lain? Mau nggak saya kasih contoh lain? Enggak, saya sudah Mau? tangkap itu, Bang. Jadi gini, Bang, Al-Qur'an itu bahasa Arab itu satu huruf itu bisa berarti ratusan, satu kalimat itu bisa berarti banyak, banyak arti, bukan satu aja, Jurus banyak lama artinya, ya. Bang. Kalau udah gitu di bawah bang. Ada kalau itu udah selesai dah. Yang seperti itu saya sudah bosan dengarnya. Ini karena bermakna luar biasa. Satu kata bermakna 1000 makna. Gak usah berlebih-lebihan gitulah. Aduh, susah. Jangan seperti itu teman-teman. Satu kata bermakna 1000. Itu kan sudah ngarang bebas namanya. Aduh, jangan seperti itu. Sebenarnya, ini saya kasih tahu bagi orang-orang Islam ya. Nih saya kasih tahu sama kalian. Al-Quran sendiri itu menginformasikan begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Udah dikasih tahu itu. Disuruh bertanya kepada orang-orang yang baca kitab sebelumnya. Jangan malah berhalusinasi satu kata bermakna 1000. Pembohong. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Najam Teloko. Silakan Najam Teloko. Silakan Najam Teloko. Oke, selamat siang Bang Edi. Selamat siang. Bang, Najam. saya nggak bisa on cam Bang, saya lagi berkendara Bang. Jadi apa aja mau diceritakan pada siang ini Bang? Saya senang sama Bang Edi nih. Bagus narasi Bang Edi ini. Sepertinya Al-Quran itu dibawanya seperti Injil aja. Padahal Al-Quran itu mempunyai makna-makna tersendiri loh di dada, di dalam hati orang Muslim Bang. Terus apa lagi mau diceritain Bang? Gimana? Ya, tapi kalau abang lagi di kendara, kalau abang lagi di kendara ya susah lah bang. Ya. Abang dengarkan dulu lah ya. Oke. Ya, saya dengerin aja Bang Oke, baik. Bang, nggak Lagian apa-apa, berisik, Bang. Bang. Oke, Oke, siap. baik, saya turunkan. Ya, selamat Ya, siang. sorry ya. Kalau lagi di berkendara, ya nikmati. Saya banyak menerima inbox atau apa. Bang, saya lagi perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Dan saya dengerin Anda. Nggak tahu-tahu udah sampai. Jadi memang asik begitu sambil dengerin saya begitu ya. Sambil jalan itu asik. Jadi tidak ngantuk ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Nielis. Nielis, silakan Nielis. Ya kan? Silakan Nielis. Halo Nielis, nyalakan kamera dulu. Nielis. Oke, baik kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Opung Jireh Pardede. Silakan Opung Jireh Pardede. Iya, iya Pak. Oh, ini kayak kemarin udah naik ini Opung Jireh. Udah naik, pernah naik kemarin? Ya, Opung Jireh Pardede sudah naik kemarin, pernah ya? Sudah Pak, sudah. Oke, ingin menyampaikan apa? Saya belum sampai 40 tahun loh. Saya masih kepala 3. Kepala 3. Salam Mamang. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, aku ngikutin dari tadi Amang ya. Oke. Perdebatan itu adalah yang kurang pengertian. Tapi kita itu harus ada pengertian supaya kita saling mengerti, saling memahami.
biarpun kita banyak pembicaraan, salah pengertian, kalau kita perbuatan kita tidak ada hikmat, percuma. Kita kalau berdebat itu harus minta menerima dari teman supaya kita dapat saling berbagi. Kalau kita Oke. saling berbagi, apapun dari teman kita itu, pembicaraan dari teman kita itu harus kita saling terima, saling berbagi. Dari perbuatan itu kita dapat hikmat dan kita dapat perbuatan kita itu kita jadi orang baik, kita jadi tunjukkan kita jadi anak Tuhan, jadi pengikut Yesus. Baik, Supaya kita bisa jadi teladan, baik. bisa jadi Sudah demo di bawah itu ya. terang. Oke, Iya, baik. iya. Saya turunkan dulu ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Opung jireh Shalom. Padire. Shalom, shalom. Logat-logat bicaranya itu sangat kental ya teman-teman ya. Saya pernah dikirimi satu video begitu. Jadi ada seorang pria anak-anak begitu ya SD pakai baju SD terus ditanya, ya apa cita-citamu? Kapal pesiar. Teman-teman ada yang pernah nonton itu? Sebentar saya cari dulu videonya ya. Siapa tahu masih ada teman-teman sebentar. Karena itu menurut saya lucu. Sebentar ya. Apa sih ya? Pernah lihat nggak kalian? Bukan. Oh iya kapal. Sebentar. Apa cita-citamu? Kapal laut. Sebentar. Sebentar. Tenang. Sebentar. Apa ya? Aduh, sebentar. Oh, Budiono Siregar. Oh, namanya Budiono Siregar. Sebentar, sabar. Kita putarkan dulu ya. Kita sekali ketawa-ketawa dulu ya, sebentar. Namanya Budiono Siregar. Betulkah itu namanya? Budiono Siregar? Betul? Biar kita putarkan dulu, biar kita cari hibur-hiburan dulu. Enggak usah tegang-tegang ya. Santai. Slow. Sebentar, saya ketik dulu Budiono Siregar ya. Budiono Siregar. Oke, coba ya, sebentar. Ah, ini dia. Bentar ya. Budiono Siregar, cita-cita saya. Sedes, kepala desa. Kapal laut. Kapal laut, cita-cita. Oh, ulang Jo. Siregar, cita-cita saya. Kapal laut. Wah, cita-citanya kapal laut. Wah, ulang na beda. Perkenalkan Budiono Siregar, cita-cita saya. Sedes, kepala desa. Kapal laut. Kapal laut, cita-cita. Oh, ulang Jo. Kapal laut cita. Oke lah, baik. Nggak, teman-teman bukan ngejek ya, kita hiburan. Karena memang begini teman-teman, ini fakta ya, kenyataan. Jadi memang ada masyarakat tertentu itu yang nggak biasa bahasa Indonesia. Makanya kalau Anda suruh dia nyampaikan pakai bahasa Indonesia, itu ya memang seperti itu tadi. Kalau bahasa Belandanya marsimburetan gitu. Ada seperti itu ada. Saya banyak menemui yang seperti itu. Biasanya apalagi teman-teman di sini ya, kalian sudah lihat kan? Ada dari Pulau Madura, nggak biasa bahasa Indonesia dia, nggak biasa. Dia biasanya pakai bahasa Madura. Jadi kalau suruh ngomong bahasa Indonesia agak-agak berat. Susah. Begitu. Ya, ada seperti itu. Bukan mengejek, tapi memang itu fakta. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Suryadi Erli. Silakan. Marsimburetan. Oke, Suryadi Erli. Silakan, Bang. Oh, ini belum bisa menyalakan kamera ini. Saya turunkan dulu ya.
Erzinta Maria, silakan. Apa cita-citamu? Cita-cita saya kapal laut. Silakan. Maksudnya mau jadi pelaut begitu. Cuman kan nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Erzinta Maria, kenalkan diri dulu bang. Silakan bang. Halo, selamat siang Bang Edis. Selamat siang bang. Silakan bang. Abang Islam kah, Kristen kah? Silakan. Enggak Kristen saya Bang Edis, cuman suka lihat Bang Edis itu nah, sangat mendukung. Ya. Hanya itu bang. Setelah itu ya apalah yang kami nggak tahu kan jadi tahu tentang kekristenan ini. Betul nggak Bang? Betul. Makanya pelan-pelan bang kita ajarkan. Dari NTT. NTT. Oke, salam kepada teman-teman NTT bang ya. Siap, Leku. Oke, mantap bang. Oke, aku turunkan ya bang ya. Siap. Oke. Iya, ini pemirsa Edis TV ini dari Sabang sampai Merauke, jangan salah ya, jangan salah. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. Sabar ya. Ebon Metal. Silakan Ebon Metal. Ya, silakan Ebon Metal nyalakan kamera dulu. Ebon Metal. Ya. Ya, silakan Bang. Gitu. Ya. Pak Ebon Metal. Perkenalkan diri dulu, Ebon Metal. Kristen kah, Islam kah? Saya Silakan. Kristen dari Sabah, Borneo. Kristen dari Sabah, Borneo. Ya, mungkin ada yang mau Ya. menyampaikan sesuatu, silakan. Tidak apa-apalah, cuma saya selalu mengikuti kita punya channel bahwa banyak sekali macam perdebatan antar Kristen sesama Kristen. Saya pun Protestan juga, tapi saya boleh-bolehnya bagi saya lah. Apapun agama kalau itu Kristen tidak payah debat lah. Usah juga lah. Nanti masing-masing kita punya keimanan lah. Cuma jangan sembah patung lah, betul lah. Edis cakap tuh, jangan sembah patung. Ya, itu yang aku Kita sampaikan. sembah Tuhan. Iya. Makanya kita sampaikan seperti itu. Bukan, jangan dilihat negatifnya begitu loh. Nanti kalau selalu dilihat negatifnya, ketika Tuhan Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba saya tanya dulu. Tuhan Yesus berdebat tidak dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Debat? Berdebat. Nah, kalau seperti itu bilang, jangan berdebat lah. Tuhan Yesus jangan berdebat sama mereka lah. Enggak usah lah. Damai-damai aja lah sama mereka. Enggak bisa seperti itu. Kalau sesuatu yang jelas-jelas salah, kita luruskan. Tetapi ya sesuatu yang sifatnya masih debatable, sesuatu yang sifatnya itu masih perdebatan, artinya bisa betul, bisa salah, itu nggak perlu kita bahas-bahas, kita perpanjang-panjang. Contoh, saya kasih contoh. Contohnya begini. Ada orang, dia nggak mau kalau di gereja itu jingkrak-jingkrak. Nggak mau dia. Kalau di gereja itu bersorak-sorak, lompat-lompat, dia nggak mau. Apa itu? Lompat-lompat gitu. Ya, Loh. saya pun tidak mau kalau lompat-lompat. Nah, kalau seperti itu ada di dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menyeberangi laut Teberau. Bukankah mereka menjingkrak-jingkrak, berlompat-lompat kegirangan sambil memukul-mukul rebana? Ya kan? Ketika Daud mengiring tabut Tuhan, ketika tabut Tuhan dipindahkan, bukankah Daud melompat-lompat kegirangan? Artinya ada dalilnya. Begitu. Jadi jangan memperdebatkan hal-hal yang sifatnya itu masih bisa ditolerir karena masih ada dalil yang membenarkan. Tapi kalau udah jelas-jelas sembah-sembah patung, itu sudah jelas salah. Begitu. Yang seperti itu kita luruskan ya. Oke, saya turunkan ya.
Oh, itulah nanti kejap. Itulah Lagi. kalau saya bagi saya punya pendapat lah. Kalau boleh apa yang perlu itu katakan. Jangan sampai selisih paham antara kita lah. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Nggak nangkap juga dia tadi yang barusan kita katakan. Baik. Enggak, Jangan saya sampai tangkap juga. Saya tangkap juga kau cakap. ya, Saya yang tangkap jangan juga. sampai gini. Pengharapan kita tentu jangan sampai selisih paham. Iya, saya Tetapi tahu. itu kan harapan. Harapan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Betul? Saya tahu, saya paham. Saya dari kecil lagi Kristen. Cuma Iya. tidak tahulah sebenarnya tidak apa yang Edis cakap semuanya bukan saya tahulah, tapi Iya, saya betul. mengerti. Betul. Makanya kita bilang Bahasamu yang begini-begini itu pun kita paham. Kita bukan kecil lagi, dan kita ini bukan pembohong. Yang paling aku malas itu yang membohong itu. Kau Kristen kah, Islam kah, apalagi kalau Islam. Sebab mereka ini semua kalau suka yang dongeng. kalau yang pembohong-pembohong itu yang di KTP-nya masih Islam tapi ngaku-ngaku Kristen. Itu loh. Ulah bodoh. Yang bismillah tapi Kristen. Contohnya ini, nih, aduh, akhirnya kita tunjukin lagi kan, aduh. Kenapa ya kasih tunjuk tuh? Saya sudah nampak. Kenapa ya tunjuk lah? Saya sudah nampak tuh. Tapi kan Yang gimana kapal- kalau kapal tidak kita laut itu. luruskan? Kalau Tidak tidak kita payahlah. luruskan bagaimana? Tidak payahlah. Itu memang bodoh ditanya. Dia bilang kapal laut. Itulah bodoh. Bukan itu. Jadi apa? Kapal laut sih. Aduh, Jadi apa? berat juga Jadi bapaknya. apa? Oke, baiklah saya turunkan. Bukan kapal laut. Astaga. Ternyata betul survei membuktikan. Yang saya bilang kalau ada orang yang dia ternyata Islam ngaku-ngaku Kristen. Untuk apa? Untuk menyesatkan apa yang tertulis. Nggak boleh sembah patung dibilang suruh sembah patung. Contohnya rokok kudus ini. Lihat. Lihat. Nah, yang seperti itu. Contohnya, aduh. Sulit, berat. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Teresia Manik Raja. Ya, patungku keren, cinta patung sampai mati. Ya, silakan Teresia Manik Raja. Saya senang dengan komen itu teman-teman. Patungku keren, cinta patung sampai mati. Itu aja komenin terus teman-teman. Itu aja diulang-ulang terus ya. Pokoknya patungku keren. Silakan. Teresia Manik Raja, nyalakan kamera dulu. Teresia Manik Raja. Oke, baik. Sudah kita sapa tapi tidak ngomong. Kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Just for Men. Oh, Just for Men. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda dulu. Ya, Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Menggema. Bang, kenapa menggema, Bang? Enggak menggema. Aduh, tapi menggema di sini, Bang. Sebentar, Bang, sebentar. Satu detik. Oke, saya matikan. Apakah Oke. Abang memutar video lain? Udah, Bang. Itu Sudah, Bang apa Edi. tadi? Abang nonton TV? Enggak, saya pakai Bluetooth speaker. Oke. Silakan, Bang. Kenalkan Selamat diri dulu, siang, Bang. Edis. Selamat siang. Abang Islam Nama kah saya- atau Kristen? Saya Kristen. Oke. Silakan, Bang. Bang Apa yang Edis. Abang sampaikan? Silakan. Tadi video yang lucu-lucu itu sekarang udah nggak begitu, Bang Edis. Yang mana, Bang? Yang anak kecil itu nggak bisa membedakan bahasa Indonesia, sekarang mereka udah MBG, udah ada makanan bergizi, udah pintar sekarang. Ya puji Tuhan kalau seperti itu, Bang. Ya. Tapi bukan itu, Bang, bahasan kita, Bang. Kita nggak bahas itu.
Itu hanya sekedar Saya mau tanya. selingan saja. Ada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan lurus gitu loh Bang. Makanya bahasanya itu agak sedikit aneh. Ini orang ngomong apa? Itu memang kenyataan Bang. Ada orang-orang kayak begitu ada Bang. Karena memang Bang dari Edis, kecil dia nggak biasa ngobrol bahasa Indonesia. Gitu. Silakan. se- se- saya mau tanya gini Bang Edis. Papa saya kan Katolik, Mm-mm. saya Kristen. Mm-mm. Itu ada patung Maria, itu apakah saya harus buang, saya jual, atau saya pajang? Sebenarnya tidak masalah kalau nggak disembah Bang. Atau tidak bersujud minta berdoa kepadanya begitu. Nggak masalah. Cuman biasanya Bang, patung-patung itu sering menyesatkan orang-orang awam. Gitu ya. Iya, begitu Bang. Kalau saya Karena pajang gitu karena nanti, karena begini Bang. Karena sebenarnya tujuan patung gambar itu tujuannya adalah rekonstruksi. Saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Contoh reka adegan. Sebentar ya, ada nggak ya reka adegan di sini? Saya kasih contoh. Coba gini ya. Reka saya sambil jalan ya. adegan. Saya Ya sambil nggak apa-apa. jalan ya. Sebentar Bang. Pembunuhan Oke. misalnya. Gini Bang ya, kita kasih contoh Bang ya. Nih. Ya, oke. Contoh-contoh. Contoh-contoh nih Bang. Saya kasih contoh rekonstruksi. Rekonstruksi pembunuhan misalnya ya. Yes. Oke. Ini kelihatan Bang ya? Aduh, mana tadi? Ini sebentar, sorry. Konstruksinya ya, oke. Ya, saya kasih contoh. Jadi tujuan penggambaran, tujuan pematungan itu sebenarnya nggak boleh melebihi dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Kelihatan Bang? Yes. Oke. Apakah maksud daripada rekonstruksi ini adalah untuk mengatakan bahwa inilah orangnya? Bukan, Ya. malah diiyakan Sorry. lagi. Sorry. Coba dengarkan saya. Kenapa, Gini, Bang? ini misalnya ada penyidik, misalnya penyidik itu gelar perkara, misalnya dia membuat rekonstruksi, ya. Nah, rekonstruksi pembunuhan terhadap ini korbannya namanya sebentar nih. Korbannya namanya ini Oh, iya, Diva Febriani. Oke? Diva Korbannya digantikan Febriani dengan binti. ini objek lain gitu. Oke, nah ketika ini dibuat rekonstruksi peragaan begini, apakah maksudnya ini adalah Diva Febriani? Tentu saja cuman, maksudnya penggantinya. adalah bagaimana cara tersangka ini Yunius Saputra ini membunuhnya. Bukan maksudnya ini cara jadi bunuhnya ini gimana? jadi ini jadi si Devi Olivia, bukan. Nah, Devinya kan begitu udah meninggal. juga. Iya, betul. Begitu juga ketika kita melihat gambar, begitu juga ketika kita melihat patung, itu tidak lebih daripada menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Bukan orangnya ini mau disembah-sembah. Itu contoh nih, saya kasih contoh lagi nih, yang lebih biblikal lagi ya. Itu tadi kan peristiwa umum. Nih, peristiwa yang biblikal. Kita kasih contoh peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Nih. Terjadi nggak dalam Alkitab? Ya, setuju. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, gambar-gambar seperti ini itu hanya menggambarkan atau memvisualisasikan apa yang terjadi dalam Alkitab. Bukan betulan bahwa ini Yesus, bukan. Ini gambar gitu loh. Ini bukan Yesus, bukan. Tapi gambar tentang apa yang terjadi dalam Alkitab. Nah, begitu juga kalau Anda bertanya kepada saya tentang patung Maria, sebenarnya itu sama sekali nggak perlu begitu. Kalau menurut saya dibuang saja. Karena nanti orang akan mengira itu Maria. Betul, Bang? Karena saya sudah kasih contoh. Kemarin saya bikin contoh ini, Bang. Nih. Saya kasih contoh ini kemarin. Nih. Ini, Bang. Lihat foto ini. Patung ini yang di depan ini. Ini disangka Maria ini. Disangka Maria. Jangan-jangan Nyi Roro Kidul juga disangka Maria mungkin. Betul. Bang Edis. Kalau Nyi Roro Kidul, Bang, Anda bawa nanti ke gerejanya RK, disangka Maria. Loh, mau saya tunjukin? Oh, nggak percaya, ada, Bang. Ada. Saya kasih tunjuk nih. Saya kasih tunjuk
Maria nih, sebentar ya. Oh, tidak percaya kalian ini. Karena lukisannya itu tidak menggambarkan sesuatu yang biblikal sama sekali. Kasih tunjuk ya. Tenang. Tapi itu gambarnya ngeri kali, Bang. Baik, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Bunda Maria versi yang mirip-mirip 11-12 sama gambaran Nyi Roro Kidul. Sebentar. Saya kasih contoh. Nyi Roro Kidul pakai anu nggak Bang? Kemben nggak? Pakai dong, Nyi Roro Kidul pantai Laut Selatan, Ratu Ya Pantai Laut iya. Selatan. Nyi Roro Kidul Ada itu Nyi kan Roro Kidul gambar-gambarnya lagi seperti lorong. nih. Kan kayak begini. Okultisme loh. Agak-agak mirip ya, tapi ini di langit. Kalau Nyi Roro Kidul backgroundnya kan di Ada laut. juga yang di laut, Bang. Ini ada asap-asap ada. seperti itu. Iya, coba mana biblikalnya Penguasa. di mana gitu loh. Gambar ini sama sekali tidak biblikal. Nggak ada gambarnya yang ayat pendukungnya biblikalnya itu nggak ada. Gitu loh. Makanya menurut saya memang dibuang saja. Gitu. Karena akan menyesatkan Jadi- orang-orang awam, gitu, Bang. Bang Edis, kalau dijual boleh dong. Nggak boleh juga ya, jangan ya. Nggak usah, Menyesatkan orang ya? nanti dibeli sama RK disembah juga nanti. Dibuang aja. Kalau Buang kalau aja, dari karena nggak- kalau dari Bang Edis, kalau dari keluarga ibu saya kan, itu kan masih ajaran leluhur. Jadi beberapa patung dewa sembahan mereka saya buang. Tapi kalau yang Katolik agak rohani dikit, saya sayang kalau dibuang, Bang Edis. Contoh Oh, misalnya saya. ada patung begitu ya, ada laki-laki, perempuan, kemudian bayi, kemudian ada palungan. Nah, itu masih biblikal dia. Itu masih biblikal. Itu saya bisa buat pakai Natal, buat pajangan Natal Ya. bisa, Bang Edis. Karena dia masih biblikal, itu masih bisa kita terima. Jadi ketika orang melihat itu, dia mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu tentang kelahiran Sang Mesias begitu. Tapi kalau ada patung perempuan sendirian begitu, terus nggak jelas tangannya begini atau bagaimana, terus ada segala itu udah nanti bahaya itu, nanti disembah itu. Oke Bang ya. Edis, kalau Bang, gambar kita antri poster- yang lain, Bang. Kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Oke, Bang ya. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke? Baik. Oke, baik, saya turunkan. God bless. Oke. God bless you too. Yuk, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Arianto Pita. Silakan Arianto Pita. Kalau saya ngomong yang biblikal, janganlah marah. Karena itu biblikal. Tunggu bang sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, saya kirimkan permintaan dari sini Bang untuk menyalakan kamera. Silakan klik atau tap simpan. Iya pak, iya bang. Abang Arianto Pita ini Kristen kah atau Islam? Saya Kristen bang. Saya Oke. Kristen Mesianik. Bang, aku mau nanya bang, kalau Apa yang mau Bang sampaikan? ya Silakan. Dis, kalau nama Tuhan itu boleh diganti-ganti nggak kalau nama Tuhan? Maksudnya Ya. nama Tuhan itu bisa dirubah-rubah nggak? Maksudnya dirubah itu gimana Bang? Karena dirubah dengan logat orang itu beda Bang. Saya kasih contoh. Contoh ya Bang, contoh gini. Iya. Misalnya orang Inggris Bang. Ya. Mungkin mereka itu tidak bisa ngomong budi. Saya di sini Bang. Ketika saya ke kantor-kantor, entah kantor kalau di Indonesia mungkin di Indonesia itu kantor polisi atau kantor Samsat, kantor apa, di sini ngurus administrasi. Orang susah nama saya itu Bang. Sida Butar itu mereka nggak bisa ngomongnya. Can you spell ini? Nggak bisa dia. Begitu. Karena nama di sini itu kan namanya beda-beda. Begitu. Makanya saya harus sebutin. Begitu. Dia setiap saya ngomong, namamu siapa? Nama saya Edi Sida Butar. Coba, bisa nggak kamu sebutin satu-satu hurufnya? Karena memang mereka nggak bisa. Dia ngomong nama saya begini. Edi Sida Butar. Ngomongnya bahasa gitu.
nggak bisa lurus, Bang. Nah, itu bukan bermaksud merubah, tidak, tapi itu aksennya, logatnya Ya, masalah dia. dialek aja tuh, masalah logat aja Bang Masalah Edis. dialek, betul. Kalau hanya masalah dialek, menurut saya tidak masalah, Bang. Tetapi Iya kalau benar, saya setuju. tetapi kalau misalnya dari nama Yesus diganti Jono gitu, itu udah beda. Tapi kalau misalnya nih orang Ibrani atau bahasa Aram, bahasa Ibrani Yeshua, terus Yunani ngomongnya Yesus, Inggris ngomongnya Jesus, Indonesia jadi Yesus, no problem, nggak masalah, Bang. Itu nggak jadi masalah. Nggak jadi Tapi masalah. bagaimana dengan kurios Bang? Kurios. Kurios gimana? Nama Tuhan perjanjian baru kan kurios, Theos kurios. Kurios ya, kurios. Kurios itu kan bahasa, Bang. Jadi bisa diterjemahkan seperti itu. Terjemahan dari kurios itu adalah kalau bahasa Jawanya Gusti. Kalau bahasa Indonesianya itu nggak ada bahasa Indonesia yang tepat menerjemahkan kata kurios tuh, Bang. Enggak, tapi kalau saya tahu saya itu kurios nama Tuhan dalam perjanjian baru berbahasa Yunani Bang. Iya, nama Tuhan di perjanjian baru berbahasa Yunani bernama kurios, baru Ya, itu sebutannya bukan Theos. baik. Itu pertanyaan bagus. Gini, Bang. Begini. Iya, tapi jadi masalahnya tuannya orang Kristen berubah-ubah terus Bang Edis. Bagaimana nih tuannya orang Kristen berubah-ubah terus, bagaimana ini solusinya ini? Tidak Kok nama berubah, Tuhan Bang. berubah-ubah? Tidak berubah. Sebentar. Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen Mesianik. Oke. Yahweh Yesus Jadi- Hamasiah. Baik, jadi begini, Bang. Jadi yang dimaksud berubah itu adalah menggantinya dengan sesuatu yang lain. Nah, kenapa bisa jadi kurios? Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu, Bang, orang-orang Yahudi ketika membaca Perjanjian Lama, ketika menemukan tetragrammaton itu, mereka tidak membacanya Yod-Heh-Wav-He ataupun Yehova ataupun Yahweh, enggak. Orang-orang Yahudi membacanya dengan kata ganti, yaitu Hashem atau Adonai. Begitu. Nah, ketika itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta, kan Perjanjian Lama itu kan ditulis dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Makanya kata YHWH itu dibaca kurios, yang artinya itu sesuai dengan Adonai dalam bahasa Ibrani. Penjelasannya ada, Bang. Gak usah pusing, Bang. Orang ada penjelasannya kok. Begitu. Saya kasih Jadi, contoh gini aja, gini. Contoh, Bang, contoh. Anda saya kasih contoh. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk orang beradab seperti kita orang-orang timur. Gini, Bang. Pernah Anda sebut nama bapak Anda? Tidak, jarang. Nah, nggak pernah, Bang. Saya, Bang, seumur hidup saya nggak pernah nyebut nama bapak saya. Bayangkan, seumur hidup saya. Nah, makanya Anda tahu, saking hormatnya begitu sama orang tua itu, saru kalau bahasa Jawanya, bahasa pamali, pantang kalau bahasa Bataknya, Bang. Nggak boleh. Nah, Anda nggak sopan panggil-panggil Tuhan namanya begitu. Makanya Tuhan itu siapa Anda sih? Bapak Anda saja Anda nggak berani panggil namanya, apalagi dia Anda panggil-panggil namanya. Contoh gini, Bang. Hormat nggak kalau orang bilang ketemu Tuhan Yesus, bilang Yesus. Menurut Anda lancang nggak seperti itu? Nggak sopan. Nggak sopan. Makanya kita ganti Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Presiden aja, Bang. Presiden, Anda ketemu Pak Prabowo, berani nggak loh? Prabowo, sini loh. Berani nggak ngomong gitu nggak? Nggak. Kita punya adab, Bang. Kita punya sopan santun. Begitu. Makanya nggak kita panggil namanya. Kecuali agama sebelah, tetangga sebelah dipanggil-panggil namanya. Begitu. Misalnya nama Tuhannya Wowo misalnya. Wo. Nah, kalau Anda baca Alkitab, orang-orang Ibrani itu begitu menghargai nama itu. Makanya dia ganti dengan kata-kata kurios atau Adonai, yang artinya Tuanku atau Tuhanku. Seperti itu, Bang. Iya, begini kalau menurut saya sih boleh, tidak salah menyebut sebutan atau gelar Sang Pencipta, tetapi siapa yang kita maksud di sini? Kalau sesembahan lain yang kita maksud misalnya Allah atau sesembahan lain itu kekeliruan. Kita nggak bermaksud Allah Tuhannya orang Islam, Bang. Nggak bermaksud seperti itu. Tetapi yang kita maksud di situ adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Tapi sekalipun demikian tadi ada orang yang naik ke sini Bang. Sebenarnya kata-kata itu memang membuat jadi debat seperti ini. Makanya kalau misalnya diterjemahkan ulang, saya sangat setuju bahwa kata itu sebenarnya nggak usah dipakai aja. Biar tidak debat kusir. Lagi Bang, kalau menurut Bang Edis, Satu-satu Bang, kita masih ada yang lain Bang. perjanjian baru Oke? aslinya apa Bang? Kalau kitab asli perjanjian baru aslinya apa? Kalau Yunani. menurut Bang Edis, Yunani. Yunani salah Bang. Yunani Oke. ada kesalahannya. Sebentar, saya tanya dulu. Menurut Anda, naskah asli perjanjian baru itu apa? Berbahasa Ibrani. Berbahasa Ibrani. Kalau Yunani itu terjemahan Bang, terjemahan. Yunani terjemahan, bahasa aslinya Ibrani. Jadi baik PB maupun PL itu dua-duanya asli Ibrani Bang. Oke. Kalau hanya mengklaim sih gampang, Bang. Coba, saya mau tanya sama Anda. Anda bisa nggak tunjukkan naskah-naskah yang berbahasa Ibrani? Yang lebih tua daripada naskah-naskah yang berbahasa Yunani? Tidak sih Bang, tapi kan Itu namanya ngarang bebas, Bang. Begini Ya, itu penjelasannya, namanya Bang. ngarang bebas, Bang. Ya, Nah, itu begini, di Bang. bawah. Di bawah saja, Bang. Kalau ngarang bebas ngapain? Ayo, silakan. Jadi begini, teman-teman ya. Kalau ngomong itu kita pakai data, begitu. Jangan asal bunyi. Kalau kita mengomong bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, lantas mengapa bukti-bukti menunjukkan naskah-naskah tua, Kodeks Vatikan, Kodeks Sinai, ya, itu semua yang saya bilang Kodeks Vatikan bukan berarti ada hubungannya dengan Vatikan. Ya gini, kenapa dikasih nama Kodeks Vatikan? Karena kodeks itu maksudnya naskah-naskah itu ya, itu disimpan di Vatikan, begitu. Kenapa dikasih nama Kodeks Sinai? Karena kodeks itu ditemukan disimpan di Sinai, suatu biara di Sinai, begitu. Nah, itu naskah-naskah tertua yang utuh, begitu. Ada naskah yang lebih tua tapi tidak utuh, begitu. Anda bisa lihat contoh-contoh ini saya kasih lagi pembelajaran. Saya harus ngajar lagi ini ya, kita ngajar ya. Baik, saya kasih contoh papirus yang sangat terkenal. Papirus P52 ya, papirus P52. Nih, saya kasih contoh ya. Salah satu manuskrip perjanjian baru. Nah ini, kelihatan? Nih, jadi New Testament manuskrip. Ya, ini bentuknya masih bisa kita lihat nih, ditulis dalam bahasa Yunani. Seperti itu. Nah, ini naskah ini menurut uji karbon itu salah satu naskah tertua perjanjian baru. Nah, kalau memang klaimmu benar bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani, mana naskah-naskah dalam bahasa Ibrani itu? Kalau tidak ada, artinya Anda halu. Begitu. Jadi ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Loh Bang, kok bisa bahasa Yunani? Nah, karena bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa pengantar. Begitu. Makanya jangan lihat Timur Tengah sekarang. Anda harus lihat Timur Tengah di abad pertama. Pada waktu itu Timur Tengah itu seluruh pada waktu daerah itu menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar internasional, bahasa komunikasi internasional. Makanya menurut penggalian-penggalian, kalau Anda ketemu ya naskah-naskah, batu, manuskrip, inskripsi apapun, pasti bahasa Yunani di dalamnya. Karena pengaruh Yunani itu sangat luar biasa. Kalau nggak percaya itu sampai Indonesia. Yunani Latin itu pengaruhnya sampai Indonesia, saking kuatnya. Kalau Anda nggak percaya, lihat tuh nama-nama pohon, nama-nama apa. Itu. Ya, semua ditulis dalam bahasa Yunani, kalau nggak Yunani Latin, Yunani Latin, Yunani Latin begitu. Contoh misalnya, siapa begitu, Sultan siapa begitu, ada tulisan X1 gitu. Kok bisa Sultan kok ada X1? X1 itu kan artinya 11.
Kok bisa itu? Itu dari mana? Emang itu Jawa? Emang itu Aceh? Enggak. Tapi kenapa kok bisa ada itu? Karena pengaruhnya itu sangat kuat. Begitu. Ya, itu sampai ke Indonesia juga. Makanya kalau Anda lihat nama pohon, nama ilmiahnya, itu kan ditulis pakai bahasa Yunani atau Latin. Begitu. Contoh nama-nama pohon itu. Coba lihat nama pohon ini, bahasa ilmiahnya itu. Itu bukti-buktinya semua. Terus rumus-rumus kimia begitu kan, ada alfa, beta, gamma, itu pengaruh-pengaruh luar semua. Itu betapa kuatnya pengaruh-pengaruh seperti itu ya. Jadi jangan Anda katakan bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya, dan juga bukan bahasa Aram. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya, kita kasih naik ada Bung Lase, silakan Bung Lase. Ya, silakan Bung Lase. Ya, selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang. Agak ke tengah Shalom. sedikit Bang. Shalom Bang. Ah? Agak ke tengah sedikit Bang, biar nggak Ya, ya. separuh-separuh Bang wajahnya Bang. Nah, ya silakan Bang. Ya, saya perkenalan ya, koordinator dari NIAS, Terus, koordinator Gereja Kristen Injili Nusantara. ya lalu, Jadi ada saya sedikit saya mengatakan tadi waktu naik saudara kita tadi yang bilang niaga tiga Tuhan. Tapi menurut saya tidak ada digati-gati Tuhan. Ya, hanya satu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Siapapun agamanya, apapun gerejanya, hanya satu di dalam hidup kita ini adalah Yesus Kristus yang hidup. amin. Oke, hanya itu Tapi Bang. kalau Hanya itu. tunggu dulu lah Bang. Kalau menurut saya, kalau keterlaluan tinggi sekolah kita, jangan dihina-hina nama Tuhan Yesus. Nanti akhir zaman nanti kita jumpa, ya. Tapi jangan Oke. ya. Baik, baik Itu Bang. aja. Terima kasih. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Yo. Baik, baik. Terima kasih Bang. Baik. Teman-teman, supaya kita tidak salah mengerti ya teman-teman. Ini channel ini itu bukan channel orasi atau apa begitu, bukan. Channel ini itu channel tentang kita itu bahas satu yang spesifik. Ya teman-teman ya. Apalagi nggak nyambung dengan pembicaraan sebelumnya begitu. Memang dari tadi siapa yang maki-maki nama Yesus, kan nggak ada dari tadi kan? Oke. Kita kasih naik yang berikutnya, ada sebentar ya. Sebentar. Ini terlalu banyak teman-teman yang ajukan permintaan naik. Ini ada 43 orang. Kita kasih naik. Ini yang kemarin nih, nyimak baik-baik nih. Cuman kemarin dia belum berani menyalakan kamera ini. Sekarang berani nggak nyalakan kamera. Kabur dia. Kita kasih naik CEO Dolok Aek Pohon. Kemarin kayaknya sudah pernah naik nih. CEO Dolok Aek Pohon. Panjang kali namanya Pak. Berat ini teman-teman.
Kita kasih naik ada Bunga. Ya, silakan Bunga. Ya, Bunga. Tunggu, Halo, tunggu, Bunga. video. Sebentar, saya bingung videonya bagaimana ya? Oke. Bukan video, tetapi kamera. Bunga, bedanya video dengan kamera apa? Ya udahlah salah. Berat. Oke, silakan. Ya, saya hanya mau nanya untuk apa sih namanya? Apologet di luar negeri. Apakah mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang di sini? Menurut saya, dunia perapologetikaan yang maju itu adalah dunia perapologetikaan di Amerika Serikat dan Indonesia. Begitu. Sama. Ya, kurang lebih 11-12. Cuman bedanya kalau di Amerika itu dia lebih lebih rasional begitu. Oke. Kedua, apakah ada persaingan atau apa sih namanya iri-irian dengan antar Ada. apologet bisa? Ada. Contohnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Saya balikin dulu kamera saya ya. Aduh, sebentar. Iri apa itu tetap ada. Saya kasih contoh. Mana ya? Saya simpan nggak ya? Aduh, nggak ada. Udah nggak saya simpan. Kayaknya udah saya hapus. Jadi begini, saya ceritakan. Ada orang-orang, saya balik lagi aja kamera saya. Ada orang-orang yang ngelihat kalau saya live itu rame yang nonton kayak ini kan 4.600, sedangkan kalau dia siaran tuh yang nonton paling ya 150 orang begitu ya, 500 orang mentok-mentok begitu, 800 lah begitu. Nah, jadi ketika saya live begitu berdebat itu banyak orang yang support begitu. Nah, apalagi waktu itu saya ada programnya itu adalah mendirikan tempat begitu, rumah begitu. Nah, ketika itu terjadi, mereka makin cemburu gitu, iri begitu, rasa iri. Saya tanya dulu, gini, Anda merasakan nggak bahwa memang ada suatu penyakit di tengah-tengah masyarakat? Susah melihat orang senang. Iya. Contoh. Misalnya Anda hidup dalam satu kampung begitu. Nah, tetangga Anda atau 2 rumah di samping Anda itu tiba-tiba dapat Fortuner dari Bank BRI begitu. Ketika mobil itu diantar, itu tetangga pasti jenguk dari jendela kan. Si Anu dapat Fortuner. Nah, kalau udah sirik pasti apa aja diomongin? Ah, udah hadiah aja bangga, hadiah aja. Terus ada yang ngomong, ih, itu sombong katanya. Pokoknya namanya orang seperti itu tuh penyakit masyarakat, itu selalu ada. Nah, ketika ada rumah apologet ini, memang saya merasakan aura itu. Merasakan aura bahwa dia itu cemburu gitu, iri begitu. Orang-orangnya saya sebut-sebut saja. Ada Bom, Rudi Iskariot, RK, Rokok Kudus, apalagi. Ya mereka-mereka itu. Makanya ketika mereka kontra dengan saya, pasti ujung-ujungnya yang dibahas tentang itu. Begitu. Jadi ada OPC The King alias Robert. Ya. Ada, kecemburuan itu tetap ada, dan itu saya rasakan. Apologet di luar negeri juga begitu ya, Bang? Kalau itu saya belum ini sih, nggak terlalu melihat ada seperti itu atau tidak. Tidak terlalu gapnya tidak terlalu besar kali ya?
Saya lihat sih enggak, kalau di sini enggak seperti itu. Karena kejadiannya itu beda. Kejadian yang menimpa para apologet di sini itu bebas. Begitu. Bahkan kita bisa ngomong itu di jalan gitu ngomong. Begitu. Kita di sini bebas melakukan apa saja asal kita tidak mukul, asal kita tidak ya seperti itulah kriminal-kriminal. Kalau hanya berpendapat bebas. Begitu. Baik, itu aja pertanyaan saya. Nah, ini isu bagus nih. Ada kejadian, tapi saya tidak tahu apakah Kak Bunga atau Ibu Bunga ini ngerti permasalahannya. Jadi pernah ada seorang apologet lah begitu ya, namanya Rudy Simamora. Nah, udah tahu ceritanya? Tahu. Nah, Rudy Simamora ini kan lagi debat dengan orang Islam. Nah, seperti biasanya Rudy Simamora atau orang-orang Kristen kalau berdebat dengan orang Islam tuh rawan dipersekusi. Nah, pada waktu itu terjadilah persekusi terhadap dia. Didatangilah dia oleh orang-orang dan dijemput oleh polisi. Nah, ketika dijemput oleh polisi, datanglah Rudy Yohanes alias Rudy Iskariot. Nah, dia langsung menggalang donasi. Untuk apa? Untuk mengurusi Rudy Simamora ini. Begitu. Tetapi pengakuan dari Rudy Simamora, seperak pun uang donasi itu tidak diterimanya. Sedih. Begitu. Makanya pada waktu itu Rudy Simamora bilang sama saya, kan, minta tolonglah supaya saya mau melakukan ini atau banding atau apa segala macam. Lalu saya bilang, loh, bukannya kemarin Rudy Simamora sudah galang donasi? Karena saya tahu tapi saya kan nggak ngurus karena bukan urusan saya kan. Wajar dong saya punya naluri berpikir seperti itu kan. Betul nggak? Benar. Ini orang kan diurusin Rudy Yohanes, tapi kok ngubungin saya? Makanya saya bilang, saya ingatkan dia. Bukan maksud apa-apa, tulus aja niat saya. Loh, bukannya diurus sama Rudy, ya kan? Oh, nggak ada, seperak pun nggak ada ku terima. Nah, lalu saya tanya dulu sama Rudy dong. Saya kan nggak mau langsung ambil gegabah. Saya tanya dulu sama Rudy. Coba gimana ini ceritanya? Saya tanya juga sama Bom karena setahu saya Bom dan Rudy yang ngurusin pada waktu itu. Nah, setelah saya tanya sama Bom, sebentar ya, kata dia. Nah, karena ada memang duit yang belum diserahkan sama dia, tapi masih disimpan. Yang nyimpan namanya Winef. Begitu. Ternyata uang ini masih disimpan sama Winef 5 juta rupiah. Nah, karena saya ingatkan itu, akhirnya ditransfer, dikasih sama dia. Kalau nggak saya ingatkan, diocop juga sama si Winef. Memang mereka ini memang para bajingan, betul. Ya. Jadi setelah itu saya ngomong sama Rudy, saya telepon Rudy, dia nelpon saya. Dia bilang sama saya begini, "Kenapalah kau tidak ngomong dulu sama saya? Kamu mau nggak tahu sesuatu?" Jadi ketika penyidik memeriksa HP Rudy Simamora, tadinya saya siapin ini. Uang itu sudah saya siapkan untuk Rudy Simamora. Karena dia kan mau minta uang begitu kan, sudah saya siapkan. Yang bikin saya nggak jadi ngasih dia itu adalah omongan Rudy sendiri, Rudy Yohanes. Begitu. Rudy Yohanes cerita sama saya bahwa kau mau kasih apapun sama dia itu pasti habis katanya. Emang kenapa? Katanya Rudy Yohanes ketika penyidik membuka HP-nya, katanya ditemukan di situ judi slot. Ketika saya mendengar itu, runtuhlah harapan saya itu, rencana saya itu mau ngasih dia bantuan. Makanya nggak jadi saya bantu. Gara-gara itu. Makanya saya tanya langsung sama Rudy Simamoranya. Tidak benar itu. Bohong itu katanya. Tapi saya udah hilang kepercayaan dari situ. Makanya saya udah angkat tangan. Begitu. Tapi pengakuan daripada anak Batak sendiri atau Rudy Simamora bahwa seperak pun tidak ada uang donasi yang digalang Rudy Yohanes.
dioncop semua sama Rudi Yohanes. Setelah ini dia ini yang ngomong ke saya baru kebongkar, kalau enggak selesai. Seperti itu. Nah, cuma nanti kalau saya ngomong sendiri nanti disangkain saya fitnah nih ya, biar tidak fitnah ya. Nih. Saya putarkan ya. Jadi biar kita semua sama-sama tahu nih ya, bahwa itu bukan omongan saya, tetapi omongan langsung dari Rudi Simamora ya. Nih, saya putarkan ya. Kemarin sudah saya putarkan tapi baru sedikit yang nonton. Bentar ya. Saya buka dulu videonya di sini masih ada. Sebentar. Oke. Sebentar. Nah, ini dia. Oh, saya balik aja kamera saya lah. Gini aja ya. Nih ya, dengarkan ya omongannya ya. Nih. Silakan kawan-kawan direkam video ini sampai dengan hari ini. Aku tidak pernah menerima satu rupiah pun uang donasi dari Sang Kebahagiaan. Kali. Rekam video ini. Satu rupiah pun uang donasi tidak kuterima dari Sang Kebahagiaan. Nah. Bayangkan sadis begitu. Sadis orang-orang ini sadis-sadis. Begitu. Bom-bom menggalang donasi untuk gereja murtadin. Tapi gereja murtadin tidak pernah ada. Rudi menggalang donasi untuk anak Batak. Tapi uang donasinya tidak pernah diterima anak Batak. Si Winep disimpan-simpan duitnya 5 juta. Kalau tidak saya yang ingatkan, uangnya tidak sampai juga. Berat. Makanya memang kita harus bijak lah. Kita harus benar-benar ngelihatnya secara utuh. Ya kan? Kita harus benar-benar punya hikmat. Yang mana yang benar-benar betul-betul dia niatnya itu tulus, berapologet, menjawab fitnahan-fitnahan orang Islam kepada Kristen. Atau yang mana tujuannya itu hanyalah untuk uang. Seperti itu. Kenapa saya bisa pastikan bahwa mereka itu tujuannya uang? Mereka nggak akan berani ninggalkan kepunyaan mereka. Nggak berani. Nggak berani tuh. Mana mau si Bom berani Bom kau tinggalkan rumahmu Bom. Oh, mana mau. Tidak berani. Yang terjadi kepada saya itu kebalikan dari mereka. Saya meninggalkan semua yang saya punya. Begitu. Rumah saya tinggal, kerjaan saya tinggal, semua saya tinggal kerjaan saya. Karena saya dipersekusi. Seperti itu. Videonya ada. Kalau barang siapa yang bisa kepala di sini saya kasih dia 200 juta katanya. Gitu. Makanya karena saya akhirnya saya tinggalkan. Nah, ketika saya tinggalkan, makanya saya bilang sama para penonton, gimana nih teman-teman? Saya meninggalkan nih segala yang saya punya, saya nggak punya apa-apa nih. Nah, akhirnya muncullah ide untuk membuat rumah apologet dan jadi rumah apologetnya jadi kan jadi begitu. Bukan seperti Bom mendirikan rumah gereja murtadin tapi nggak pernah ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Terus bekerja buat menjawab semua yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, baik. Saya turunkan ya. Baik, sama-sama. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalian punya hikmat sendiri lah ya. Apalagi rajin berdoa. Pasti kalian mendapatkan hikmat dan pengertian ya. Supaya kalian bisa mendeteksi yang mana yang mamon ya. Yang mana yang betul-betul tulus. Seperti itu. Kalau saya ngomong apa adanya aja ya teman-teman ya. Karena memang kalian tahu sendiri ya. Bom itu memalsukan yang namanya surat pentahbisan gitu. Surat pentahbisannya palsu. Tulisannya sekolah Alkitab harusnya. Tapi tertulis sekolah Alkitiap. Scan-scanan gitu.
Di-scan, coba aja tanyain Bom. Bom, itu gimana itu surat pentahbisanmu itu? Ori atau bukan? Itu palsu. Sudah kita bahas kemarin, sudah kita ini, ya palsu begitu. Rudi galang donasi untuk Rudi Simamora, sama-sama Rudi namanya tapi beda ya. Yang satu Rudi Iskariot. Tapi uangnya tidak seperak pun diterima oleh yang kepadanya itu donasi diperuntukkan. Oh, baru donasi sehari aja langsung dia ganti ban. Untuk beli ban ini, untuk beli memang bodat, memang Rudi ini yang bodat. Gak karu-karuan kalau dia udah nggak ketulungan, itu udah nggak ketulungan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Andre, silakan Andre. Silakan Andre Windy. Andre Windy. Bang Andre Windy. Wah, sudah dipanggil-panggil. Dia tidak mau. Oke lah, baik Andre Windy. Dia tidak ini. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang begini ya. Ketika teman-teman banyak yang kecewa juga. Saya akuin banyak yang kecewa. Kecewanya apa? Kecewanya begini. Bang, saya kecewa dengan kamu. Ngomong sama saya kan. Kecewanya gimana? Dulu kamu berdebat fokus menjawab orang-orang Islam. Sekarang kamu malah berdebat sesama orang Kristen. Karena orang-orang ini yang selalu mencari penyakit gimana? Saya difitnah begini begitu, difitnah katanya selingkuh, katanya tinggal di rumah kumpul kebo, coba. Karena saya biarkan saja itu 6 bulan, 8 bulan saya biarkan. Ternyata orang percaya. Gimana coba, gimana? Makanya kalau tidak saya jawab, nanti semakin banyak orang percaya. Karena netizen ini orangnya itu gampang percaya sama kabar-kabar nggak jelas. Makanya saya jawab seperti itu. Gimana jalan ceritanya Bang? Nah ini saya cerita-cerita dulu lah ya, cerita-cerita dulu. Jadi gini, ada orang datang ke sini, ke rumah ini. Oke. Nah, ketika dia datang ke rumah ini, tentu dia videokan kan? Ya kan? Karena rumah apologet sudah jadi, ya. Dan dia juga ikut berpartisipasi. Nah, ketika dia ikut berpartisipasi, wajar lah, ya kan? Wah, udah jadi nih rumah apologet, keren nih. Nah, ketika dia videokan, ada sendal di situ. Sendalnya warna pink. Nah, ketika video ini sampai kepada para orang yang iri hati, kepada orang-orang yang sangat membenci saya, ya jealous, sirik, ya digorenglah sandal itu. Padahal orang yang memvideokan itu tahu persis siapa sendal pink itu, pemilik sendal pink itu ada di dalam rumah. Begitu. Dan saya di sini tidak hidup sendirian, saya hidup di sini dalam suatu komunitas juga. Ada gereja juga. Ya kan? Dan satu gereja itu tahu siapa itu sendal pink gimana. Apalagi kemarin waktu peresmian rumah apologet sekitar 150 orang datang. Masa iya 150 orang itu goblok semuanya? 150 orang yang datang itu tahu siapa itu sendal pink. Begitu. Nah, karena namanya Rudi Iskariot sang pangocop donasi anak Batak, maka dibikinlah sandal pink itu katanya selingkuhan saya. Karena tidak penting bagi saya, tidak saya jawab. Tapi tidak dijawab, orang-orang percaya. Nah, begitu. Ditambah lagi banyak kalian menjadi saksi. Banyak di sini perempuan-perempuan juga yang tiap hari kerjanya nginbokin saya terus.
Ya kan? Contohnya siapa? Contohnya Tobalo Tobali. Kalian kan saksi semuanya itu kan? Betul nggak? Bahwa kalian semuanya saksi. Iya. Tobalo Tobali karena dia punya kepentingan soal sendal pink. Akhirnya dia juga ikut-ikutan. Gimana sih? Gara-gara kecewa kok jadi benci? Jangan begitu. Dibilanglah sendal pink itu katanya Sofiatul katanya. Ini kan ngarang bebas begitu loh. Sofiatul itu jauh, rumahnya di sana jauh dari sini 30 menit, jauh. Dan semua orang gereja itu tahu bahwa sendal pink itu bukan Sofiatul, bukan. Begitu. Waktu Pak Mel Atok kesini 2 kali Pak Mel Atok ketemu saya. Tanya sama Pak Mel Atok itu. Siapa sendal pink? Sendal pink dan istrinya Pak Mel Atok. Mereka sangat akrab. Baru ketemu saja sudah akrab. Begitu. Lalu pernahlah datang Mel Atok ke sini. Ya kan? Dengan istrinya. Lalu istrinya Mel Atok itu dibilang katanya itu sendal pink. Pak. Memang luar biasa, mereka ini luar biasa teman-teman. Fitnah apa yang tidak dijejalkan kepada saya? Yang terakhir sekarang fitnahnya katanya Edis kumpul kebo di sawah. Coba. Dibilang. Katanya kan ada lagu Surti Tejo. Ya kalau Anda generasi Z Anda nggak tahu Surti Tejo. Jadi dulu Jamrut, saya masih ingat dulu waktu zaman-zaman saya SMP, kalau lagi diangkot begitu, itu yang diputar lagu Jamrut, Surti Tejo. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Nah, liriknya itu diganti. Jemari Edis mulai piknik katanya. Coba fitnah apa lagi yang tidak kuterima coba. Nah, untuk orang-orang blow on seperti contohnya siapa? Margaret. Ya percaya namanya blow on. Gimana? Sebenarnya jemari siapa yang piknik? Nah ini saya kasih tunjuk. Jemari yang piknik itu adalah jemarinya Robert. Loh. Nih. Kita kasih tunjuk ya. Kadang-kadang orang-orang ini udah dibilang loh dalam Alkitab itu, jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, banyak orang Margaret ini firman Tuhan, tapi saksi dusta. Lihat nih, saya kasih tunjuk sama kamu, jemari siapa yang piknik? Perhatikan. Lihat ini, jemari siapa yang piknik di lutut? Perhatikan ya. Ini namanya Robert Lele alias Robert Mokon. Lihat. Oh FM, ini cerita tentang si Nabi Mokondo yang menggauli dengan bocah. Duh, sebentar. Sabar ya. 9 tahun, itu binatang. Si Nabi Mokondo, buta huruf. Si Nabi Mokondo, biadab. Si Nabi Mokondo, binatang. Si Nabi Mokondo, berusuh. Nah, perhatikan ini. Jemari siapa yang piknik? Perhatikan, jemari siapa yang piknik? Ah, inilah mukanya si Robert Mokondo. Perhatikan tangannya. Jemari siapa yang piknik ke paha istri orang? Perhatikan. Lihat. Entar. Slow. Lagi. Stop. Mundur. Liatin ya. Lihat ini mukanya si Robert. Liatin jarinya siapa yang piknik ke paha orang. Lihat. Itu yang orang Robert. Saya yang difitnah katanya. Dusta mana lagi yang engkau nikmati? Herman, saya benar-benar Herman.
Jemari dia yang piknik ke pahanya istri orang. Saya yang difitnah, jemari saya. Lucu memang, dunia ini lucu. Tapi teman-teman ya, ada gitu orang-orang yang firman Tuhan, Tritunggal Maha Kudus, firman Tuhan. Tapi di detik yang sama dia bersaksi dusta. Padahal tertulis itu dalam 10 hukum itu, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Coba, kurang bagaimana coba? Itulah mereka seperti itu. Nah, gimana? Ingat sekali lagi teman-teman ya, yang jarinya piknik ya ke paha orang itu adalah Robert. Saya nggak bisa pelankan ini sebentar ya. Saya coba pelankan dulu, slow motion dulu ya, slow motion. Slow motion. Slow motion. Ini Robert. Perhatikan. Jangan luput tangannya ya. Tangannya jangan luput. Harus mata kalian jangan berkedip. Perhatikan. Stop. Nah, itu dia. Itu. Jadi bukti yang nyata ini bukan AI. Kalau cuman AI ngapain? Ingat ya, di channel Edis TV, no fitnah, no bersaksi dusta ya. Di sini apa yang tertulis itu yang kita omong ya. Makanya lawan kita ini adalah para orang-orang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, marilah kita itu kalau berdiskusi harus berdasarkan data. Ya, nggak boleh halu seperti itu ya. Oke? Iya. Nah, nanti malam kita akan punya bahasan ini, bahasan khusus. Nanti malam teman-teman jangan lupa ya. Nanti malam tema kita itu adalah ini. Nah, ini. Jadi mereka ini bukan apologet tapi tolologet. Kenapa saya katakan tolologet? Nah, nanti malam, saksikan nanti malam, ya. Karena menurut mereka, teman-teman, menurut mereka Yesus bukan hamba Tuhan. Ya, kalau ada yang ngomong Yesus hamba Tuhan itu sesat. Kalau ada yang ngomong Yesus hamba Tuhan, gila kata mereka. Ya, nanti malam teman-teman saksikan ya. Kita akan membahas pernyataan-pernyataan tolologet ya, tolologet yang mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan. Ya, nanti malam itu tema kita. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nanti malam. Kita rehat dulu. Sampai ketemu lagi di acara nanti malam. Saya rasa hari ini itu saja dulu. Jangan lupa ya teman-teman ya nanti malam. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa dong follow dulu. Ya, di follow. Oke, sampai jumpa ya nanti malam. Jika Tuhan izinkan kita akan live membahas isu ini ya. Yesus bukan hamba Tuhan menurut para tolol.